Sebanyak 84 orang korban banjir di Kabupaten Agam dinyatakan hilang. Selain itu, listrik mati total dan jaringan internet juga terputus. Desa Kayu Pasak Nagari Salari Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih hancur. Puing-puing kayu besar dan material tanah yang cukup tebal menyapu rumah warga. Kendaraan roda 4 juga tertimbun tanah. Bupati Agam Beni Warlis bilang, hingga saat ini korban banjir yang masih hilang berjumlah 84 orang, saudara. Selain itu, jaringan listrik dan telekomunikasi juga terputus. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Reza, bagaimana proses pencarian korban banjir di Kabupaten Agam yang masih dinyatakan hilang? Ya baik, Renata dan juga saudara, proses pencarian tadi sempat terhenti sementara begitu ya karena faktor cuaca. Cuaca tadi sebelum kami melaporkan saat ini turun hujan begitu cukup deras hujannya, namun saat ini hujan berangsur-angsur mereda begitu ya. Namun ketika hujan turun memang proses evakuasi ini dihentikan sementara karena menyangkut keselamatan dari tim SAR itu sendiri. Nah, kami akan mencoba mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kapolres Agam, ada Bapak AKBP Muari. Kita akan mencoba berbincang untuk menanyakan lebih lanjut seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Selamat sore Pak AKBP Muari, selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Mas Reza, alhamdulillah kabar baik. Pak, saya ingin menanyakan terkait proses pencarian hari ini, apakah sudah mendapatkan hasil atau tidak karena tadi sempat hujan dan terhenti sementara Pak? Baik Mas Reza, untuk hari ini kita tetap melakukan pencarian dan pada hari ini kita menemukan 2 korban yang langsung kita bawa ke rumah sakit Lubuk Basuk untuk diidentifikasi. Hari ini ada 2 korban ditemukan Pak. Dari total mungkin yang belum ditemukan saat ini berapa sih Pak? Dari laporan warga masih ada 66. Itu yang sudah melapor. Mungkin ada yang belum lapor sehingga kita masih menerima laporan bagi saudaranya, keluarganya yang hilang di musibah ini. Yang 2 ditemukan tadi ini ada di daerah mana Pak mungkin atau ditemukannya di desa mana Pak? Di Salari Air Timur. 2 orang, kemudian kita langsung bawa ke rumah sakit Lubuk Basuk. Ini kurang hampir sudah 1 minggu Pak sejak terjadinya bencana banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini. Tentu mungkin dari tim SAR sendiri apakah ada kesulitan dalam melakukan pencarian korban Pak? Ya, Mas Reza, untuk pencarian di tempat kita ini kan berlumpur dan kayu balok itu juga cukup banyak. Kita kesulitan untuk menjangkau atau mengangkat kayu-kayu ini karena alat berat itu kurang. Kemudian di samping itu lumpur ini tingginya sekitar 60-70 cm, bahkan ada yang di tengah kali itu ada yang 2 meter. Makanya kami kesulitan secara manual untuk mengangkat material baik kayu maupun batu dan lumpur dari tempat tersebut. Izin Pak, kalau boleh tahu saat ini alat berat yang digunakan jumlahnya berapa dan mungkin tadi disebutkan ada kekurangan, mungkin perlu tambahan alat berat berapa unit mungkin? Baik, untuk alat berat yang sekarang beroperasi ada 8. 5 di atas, kemudian 3 di bawah. Kami cukup banyak memerlukan alat berat, salah satunya adalah untuk membuka akses karena masih ada jalan yang terisolir, yaitu di Seberang Ai dan Cipinang. Kalau Nagari Cipinang sudah terbuka, insya Allah yang lain juga terbuka. Kemudian untuk mengangkat material dan sebagainya, kami juga perlu banyak untuk alat berat. Kalau misalkan dari relawan donatur bisa memberikan bantuan alat berat, kami butuh sekitar 20 alat berat. Informasinya Pak, tadi Bapak juga menyebutkan ada sejumlah daerah yang masih terisolir Pak. Ini upaya yang dilakukan tim SAR terutama dari Polres Agam atau Polri ini seperti apa Pak? Kami sudah membuat jalan sementara, terutama yang dekat-dekat dengan lokasi, yaitu Jorong Sikabau atau Jorong Pasar Kayu Selatan
kami telah membuat jembatan sementara dari kayu pinang. Itu ada 2 jembatan, alhamdulillah sudah terbuka dan masyarakat sudah bisa menggunakan jalan tersebut dengan roda 2. Kemudian di sebelahnya juga kami sudah membuka jalan yang tanpa menggunakan jembatan pohon pinang. Jadi untuk di bawah kami bisa membuka 2 jalan alternatif atau jalan buatan. Kemudian di atas kami sudah ada sekitar 4 titik yang sudah kami buat jalan sementara. Artinya Pak, ketika sudah ada jembatan sementara yang menghubungkan akses yang tertutup, ini bantuan ke tempat yang terisolir ini sudah bisa masuk Pak ya? Betul, kami sudah beberapa kali masuk ke tempat-tempat tersebut dan masyarakat pun ada yang menjemput meminta bantuan ke pos kami sini. Kemudian informasinya juga ada dikerahkan anjing pelacak Pak ya, mungkin bisa dijelaskan ada berapa ekor mungkin Pak yang diterjunkan untuk membantu pencarian korban Pak? Baik Mas Reza, untuk anjing pelacak yang diterjunkan di Palembayan ini ada 2 unit, 2 ekor dari Mabes, 2 ekor dari Polda Sumbar. Sementara ini karena cuaca kurang bagus, anjing pelacak ini kami tidak turunkan karena jangan sampai nanti begitu kami turun ke lapangan ternyata susulan datang. Baik, terima kasih Pak AKBP Muari, waktunya bersama Kompas TV Kapolres Agam. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Ya, baik. Renata dan juga saudara, tadi disampaikan bahwa kepolisian atau tim SAR ini sudah berhasil masuk ke daerah terisolir begitu ya, dengan membuat jembatan yang terbuat dari kayu untuk sementara sehingga warga yang terisolir begitu ini bisa mendapatkan bantuan berupa makanan, kemudian obat-obatan dan juga tim kesehatan ini bisa memeriksa langsung ke lokasi yang sebelumnya saat itu terisolir, dan hingga saat ini memang bantuan yang paling diperlukan oleh korban banjir di pengungsian adalah air bersih, karena air bersih ini sangat sulit didapatkan sehingga untuk keperluan MCK ini sulit begitu ya, di mana warga berharap air bersih yang bisa didatangkan ke lokasi pengungsian ini bisa cepat datang. Renata, sementara itu yang bisa kami laporkan. Baik, yang bisa kami rangkum, Reza, sampai saat ini berarti sudah ada 2 korban yang baru saja ditemukan oleh kepolisian, kemudian masih ada 66 orang yang belum ditemukan berdasarkan informasi dari Kapolres Agam, dan selanjutnya untuk alat berat juga ini yang masih kekurangannya untuk pencarian korban. Dan tadi juga Anda sudah sebutkan, Reza, untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Selain air bersih, Reza, bagaimana? Apa saja lagi yang perlu di sana? Baik, Renata dan juga saudara, selain air bersih ini yang tentunya yang sangat dibutuhkan adalah komunikasi begitu ya, karena ada 1 tower dari provider BUMN begitu ya yang memang saat ini sedang mengalami kerusakan. Tower tersebut memang tidak bisa digunakan, oleh karena itu warga sekitar ini tidak bisa menggunakan telekomunikasi atau berhubungan langsung dengan sanak saudara yang ada di wilayah Sumatera Barat begitu ya. Dan juga jaringan listrik ini yang masih cukup terbatas begitu ya. Namun PLN sendiri rencananya dalam waktu dekat ini akan kembali membangun ulang atau mendirikan tiang listrik yang sempat rubuh karena banjir bandang. Kemudian akan ada 60 genset yang akan didatangkan begitu. Tentu ini menjadi perhatian dari pemerintah begitu ya, terutama tadi jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Nah, untuk jaringan internet sendiri, jika warga yang ingin memerlukan jaringan internet ataupun berkomunikasi dengan keluarga ini bisa datang ke posko, karena pantauan kami hanya di posko tersedia jaringan internet begitu yang bisa digunakan oleh warga. Sementara itu, Renata. Baik, jadi selain air bersih juga jaringan telekomunikasi, tiang listrik juga perlu diperbaiki dan juga sedang menunggu kedatangan dari genset begitu ya, Reza. Dan untuk warga yang ingin mengakses internet bisa datang ke posko. Reza, bisa digambarkan kepada kami situasi terkini di sekitar pengungsian seperti apa? Kalau situasi di sekitar pengungsian ini memang untuk letaknya dari dari lokasi banjir bandang yang terakhir begitu yang disapu oleh banjir bandang ini memang letaknya tidak terlalu jauh begitu ya. Kondisinya di pengungsian sendiri memang cukup
fasilitasnya bisa dikatakan cukup. Ada posko kesehatan yang dokternya ini dari IDAI Sumatera Barat, kemudian ada dapur umum gitu ya, sehingga untuk akses untuk mendapatkan makanan ini di pengungsian tidak terlalu sulit karena memang ada dapur umum disediakan. Kemudian obat-obatan juga ada, namun yang diimbau begitu dari tim kesehatan adalah warga agar menggunakan masker ketika keluar atau di luar ruangan karena debu dari material banjir bandang yang saat ini mengering begitu ya, ini cukup tebal begitu, debunya cukup banyak begitu, sehingga potensi untuk penyakit ISPA sendiri ini cukup tinggi. Oleh karena itu tadi imbauan dari dokter diimbau terutama untuk anak-anak begitu ya, dan juga lansia ketika keluar dari ruangan ini diharapkan untuk menggunakan masker. Renata. Jadi memang ada beberapa concern terkait kesehatan khususnya untuk debu-debu begitu ya, dan untuk mencegah penyakit ISPA. Terima kasih banyak Reza atas laporannya. Jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim dari Kabupaten Agam Sumbar.